Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa kafa billahi syahida. Berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, para pemirsa SMTV dan TVmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan pada ayat ke-6 Allah ulangi, sesungguhnya setiap kesulitan itu bersamanya ada kemudahan. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa setiap musibah, setiap masalah yang ditimpakan kepada manusia itu digaransi oleh Allah dalam surat ini dengan memberikan dua kemudahan kepada manusia yang tentunya yang bisa melewati masa-masa sulit ini. Maka kemudian para ulama maupun para ahli tafsir menyebutkan makna yang disebutkan al-usri pada ayat ini hanya bermakna satu kesulitan, sementara makna ayusra, kemudahan pada dua ayat ini bermakna dua kemudahan. Maka mereka menyimpulkan satu kesulitan yang diberikan Allah akan garansi dan janjikan dua kemudahan. Inilah satu keutamaan bagi orang yang mampu melewati satu masa-masa kesulitan. Lantas orang yang seperti apa yang akan mendapati dua kemudahan ini? Yang pertama tentu adalah orang yang bersabar dan orang yang bertawakal kepada Allah. Karena memang menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi sebuah musibah, cobaan ini tidaklah mudah. Sabar adalah kunci yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sabar adalah kunci yang diajarkan di dalam sejarah kehidupan para nabi. Mungkin kita bisa bercerita sedikit tentang sejarah bagaimana ujian keimanan yang harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain dia harus dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim juga diuji dengan menyembelih putranya. Jika ujian ini juga dialami dan terjadi pada saat sekarang, semua kita diwajibkan untuk menyembelih putra kita. Entah apa yang akan terjadi, Bapak Ibu yang kami muliakan. Begitu juga dengan ujian yang maha dahsyat yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tiga ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Yang pertama, Allah miskinkan Nabi Ayub dengan menghilangkan semua harta bendanya. Yang kedua, Allah datangkan gempa kepada Nabi Ayub yang kemudian putra anak-anak beliau meninggal dunia. Dan yang ketiga, Allah timpakan kepada Nabi Ayub penyakit yang sangat dahsyat berupa penyakit kulit atau kusta pada saat itu. Dengan tiga ujian ini, apakah Nabi Ayub berpaling kepada Allah? Ternyata tidak. Justru ketika iblis pun menggoda Nabi Ayub, hai Nabi Ayub, tiga ujian yang Allah engkau berikan kepada engkau wahai Nabi Ayub, kenapa kamu masih tidak berpaling dengan Allah? Allahmu tidak sayang, Tuhanmu tidak sayang. Kira-kira begitulah yang disampaikan iblis untuk menggoda Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub pun tidak kalah dan tidak jatuh. Iblis pun mencoba menguji dengan istri dan keluarganya. Maka ketika penyakit ini belum sembuh, seorang istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah mencoba meminta kepada Nabi Ayub, hai Nabiullah, bukankah engkau seorang nabi? Mintalah kepada Allah agar kesembuhan engkau segera didatangkan. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub? Wahai istriku, bahwa kita hidup sudah 80 tahun, sementara Allah baru berikan penyakit 18 tahun. Rasanya tidak pantas kita untuk meminta kepada Allah. Baru 18 tahun ujian yang diberikan kita sudah mengeluh.
sementara Allah berikan karunia dan nikmatnya selama 80 tahun kehidupan kita. Nabi Ayub pun masih bertahan, walau akhirnya Nabi Ayub kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah, maka kemudian untuk kemudahan yang akan dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah ini, karena memang hanya orang yang mampu melewati kesulitan itu dengan kekuatan sabar, dengan bertawakal kepada Allah. Karena memang ini tidaklah mudah. Karena karakter manusia sebagaimana yang disebutkan Al-Quran dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an. Inilah karakter manusia. Kenapa sulit berhadapan dengan sebuah masalah dan musibah? Satu, disebutkan manusia sesungguhnya makhluk yang cenderung keluh kesah. Ketika didatangkan kepadanya bertambah resah, ketika didatangkan masalah kepadanya bertambah resah, dan ketika didatangkan kebaikan justru dia berlaku kikir. Maka oleh karenanya Allah janjikan dua kemudahan setelah kesulitan untuk melawan karakter yang ada pada diri manusia. Dan yang terakhir, kebahagiaan apa sebenarnya yang dijanjikan Allah di dalam surat Al-Insyirah ini? Ya, ada dua kebahagiaan yang dijanjikan. Sebenarnya ini kebahagiaan yang sering juga kita minta, munajatkan kepada Allah. Yang pertama, kebahagiaan Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu, kebahagiaan, kemudahan untuk kehidupan di dunia. Yang kedua adalah kebahagiaan dan kemudahan untuk hidup kita di akhirat nanti. Semoga di tengah wabah COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, di tengah kesulitan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini, dengan kesabaran dan ketawakalan yang kita miliki, Allah tunaikan janjinya kepada kita sebagaimana yang ada di dalam surat Insyirah ini, untuk memberikan dua kemudahan baik untuk hidup di dunia maupun untuk hidup di akhirat nanti. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.